Padang Panjang, kota yang terletak di jantung Sumatera Barat, menawarkan keindahan alam dan kekayaan budaya yang berpadu harmonis. Demi membangun kota Padang Panjang yang lebih baik, BPS Kota Padang Panjang hadir untuk menyediakan data statistik berkualitas. BPS Kota Padang Panjang berkomitmen untuk menyediakan data dan informasi statistik yang akurat dan terkini dalam membuat perencanaan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat data, saya Abdul Razi, Kepala BPS Kota Padang Panjang. Selamat datang di Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang. Tahukah Anda, BPS Kota Padang Panjang terus berbenah dalam menyajikan pelayanan terbaik berbasis nilai ASN berakhlak demi mewujudkan wilayah bebas korupsi. Kami melakukan berbagai program manajemen perubahan untuk terus bergerak ke arah yang lebih baik dan menjaga zona integritas. Mari lebih lanjut mengenal berbagai upaya, perubahan, dan inovasi yang telah kami lakukan demi memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna data. Pembangunan zona integritas ini dimulai dengan pencanangan yang waktu itu dilaksanakan pada 17 Juni 2020 yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah Kota Padang Panjang, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang. Dalam upaya mencapai pembangunan zona integritas, BPS Kota Padang Panjang telah melakukan upaya di berbagai lini sektor yang mencakup 6 pilar perubahan, mulai dari pilar manajemen, perubahan, pilar penataan tata laksana, pilar penataan manajemen SDM, pilar penguatan akuntabilitas kinerja, pilar penguatan pengawasan, dan pilar peningkatan kualitas pelayanan publik. Target dari manajemen perubahan adalah membangun pola pikir dan budaya kerja positif di BPS Kota Padang Panjang. Sebelum implementasi zona integritas di BPS Kota Padang Panjang, para pegawai lebih terfokus dengan kegiatan rutin dalam upaya pengumpulan data dan pengolahan data. Namun, setelah diimplementasikannya zona integritas, BPS Kota Padang Panjang tidak hanya sebagai penghasil data, namun juga aktif terlibat membumikan data melalui kolaborasi dengan berbagai stakeholder. Sehingga dampaknya secara tidak langsung pembangunan Kota Padang Panjang lebih terarah dan tepat sasaran. Saya sebagai pimpinan langsung menjadi garda terdepan perubahan sebagai change leader yang menjadi role model yang membangun budaya kerja dan dibantu oleh satu orang change agent yang aktif dalam membangun budaya berakhlak. Terdapat 5 agenda perubahan pada tahun 2024, yaitu pertama, literasi statistik. Sebelum adanya kegiatan ini, diseminasi data hanya dilakukan oleh BPS. Namun, setelah kegiatan literasi ini, maka BPS berkolaborasi dengan Dinas Kominfo dalam menerbitkan data-data strategis pembangunan Kota Padang Panjang. Agenda perubahan kedua adalah pendampingan statistik sektoral atau Pensasek. Kegiatan ini merupakan workshop pembinaan dan pendampingan statistik sektoral ke beberapa OPD dan juga menjadikan pojok statistik di Perpustakaan Daerah Kota Padang Panjang sebagai pintu pelayanan statistik ke masyarakat. Selanjutnya, agenda perubahan ketiga adalah sharing knowledge yang mengupgrade kemampuan teknis dan non-teknis pegawai BPS Kota Padang Panjang. Lalu agenda perubahan keempat adalah senam sehat, senam pagi dengan hati, yang menyeimbangkan kesehatan fisik pegawai demi menjaga performa dan kinerja.
Kemudian agenda kelima adalah Jumat Berbagi, yang membangun budaya berbagi untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ampera Salim, Kepala Dinas Kominfo Kota Padang Panjang, mengapresiasi kolaborasi dengan BPS Kota Padang Panjang dalam pembangunan statistik di Kota Padang Panjang. Kolaborasi ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya transparansi, akuntabilitas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini, BPS Kota Padang Panjang hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh BPS Pusat. Pada pembangunan pilar penataan tata laksana, BPS Kota Padang Panjang mulai memperhatikan penyusunan SOP untuk setiap kegiatan, baik itu teknis maupun non-teknis, serta rutin melakukan review untuk setiap semesternya. Salah satu contohnya adalah perubahan SOP pencacahan yang awalnya adalah paper-based, beralih menggunakan komputer-based atau FASI. BPS Kota Padang Panjang juga menerapkan sistem pelayanan berbasis elektronik pada pelayanan publik, manajemen SDM, dan akuntabilitas kinerja. Bahkan, BPS juga mengembangkan inovasi berbasis web, yaitu KHI, yang memudahkan pegawai dalam melaporkan kinerja hariannya. Selain itu, BPS juga mulai membangun tim PPID yang menghadirkan informasi lebih dekat ke publik melalui website. Pada pembangunan pilar manajemen SDM, pimpinan BPS Kota Padang Panjang selalu mendorong pegawai di lingkungan kerja saya untuk meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan, baik dari Pusdiklat BPS maupun instansi yang lain. Selain itu, adanya sharing knowledge menjadi wadah berbagi ilmu antar pegawai di luar kegiatan workshop dan diklat. Sebagai bentuk apresiasi terhadap pegawai dengan dedikasi tinggi, BPS Kota Padang Panjang memberikan penghargaan awardes sekali triwulanan bagi pegawai berprestasi berdasarkan aspek kedisiplinan, capaian kinerja, pelaporan harian, dan penilaian performa 360 dari seluruh pegawai. Setelah adanya penilaian awardes tersebut, pegawai berlomba-lomba menunjukkan performa terbaiknya. Penguatan akuntabilitas dimulai dari perencanaan kegiatan dan anggaran berupa rencana strategis, perjanjian kinerja, dan indikator kinerja utama pimpinan. Setiap triwulanan, BPS Kota Padang Panjang melakukan rapat monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut terhadap berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan data statistik berkualitas. Rapat tersebut selalu dihadiri oleh pimpinan dan sebagian besar pegawai BPS Kota Padang Panjang. Tak lupa pula, setiap kegiatan dibuat dalam laporan triwulanan dan tahunan. Upaya peningkatan akuntabilitas ini cukup berhasil dan tergambar dari nilai sakit BPS Kota Padang Panjang, yaitu 70,45. BPS Kota Padang Panjang juga telah memenangkan berbagai penghargaan inovasi seperti Perpustakaan Wilayah Sumatera Terbaik nomor 2, satu-satunya inovasi pojok statistik di perpustakaan daerah di Sumatera, berbagai penghargaan dari BPS Sumatera Barat seperti peringkat 2 kategori pengolahan sensus pertanian 2023 wilayah perkotaan, peringkat 2 kategori pendataan tepat waktu pada pendataan lengkap koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah tahun 2023 PLK UMKM 2023, peringkat 2 kategori dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan data sensus pertanian 2023. Terbaik 1 kategori ketertiban pengisian KIPAP tahun 2023, terbaik 3 kategori penyampaian laporan BNN semester 1 2023, tercepat dan tepat waktu, terbaik ketiga kategori ketertiban permusnahan arsip tercepat dan tepat waktu. Piagam penghargaan juga didapatkan dari Kapolres Padang Panjang dalam melakukan penelitian pada kegiatan pengambilan data persepsi internal dan eksternal kuesioner ITK online Polri tahun 2020 sampai 2022. Yang terbaru, yakni peringkat 2 kegiatan pengolahan data dan pelayanan PI terbaik tahun 2024 di wilayah Sumatera Barat. Selanjutnya, penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
Untuk itu, BPS Kota Padang Panjang melakukan identifikasi benturan kepentingan, membangun unit pengendalian gratifikasi, mengaktifkan sistem pengawasan internal berupa whistleblowing system dan layanan pengaduan masyarakat demi penguatan integritas dari internal pegawai. Saya mahasiswa Universitas Negeri Padang mengucapkan terima kasih kepada BPS Kota Padang Panjang yang telah memberikan pelayanan kepada kami sebagai penyedia data-data statistik yang kami butuhkan untuk pelaksanaan kegiatan perkuliahan. Selama memberikan pelayanan kepada kami melihat BPS Kota Padang Panjang menerapkan budaya anti korupsi tanpa dipungut biaya apapun untuk memperoleh data yang kami butuhkan. Untuk itu, kami mendukung penuh BPS Kota Padang Panjang untuk menjadi satuan kerja dengan predikat wilayah bebas korupsi. Kemudian, penguatan pilar pelayanan publik melalui penataan ruang pelayanan statistik terpadu yang nyaman dan tertata. Kami mempermudah akses layanan statistik termasuk pengaduan dan survei kepuasan pengguna. Didukung oleh penggunaan melalui pelayanan berbasis WhatsApp, chat dan channel, dan website terkini. Data statistik kini lebih mudah diakses. Layanan kami mencakup perpustakaan statistik, konsultasi data, rekomendasi statistik, dan layanan pengaduan. Sebagai pembina statistik sektoral, BPS Kota Padang Panjang juga aktif berkolaborasi dengan pengguna data melalui Forum Satu Data Indonesia Kota Padang Panjang yang aktif membahas dan merumuskan satu data Kota Padang Panjang menuju kota statistik. Kelurahan Cinta Statistik dan Serambi Statistik di Perpustakaan Daerah Kota Padang Panjang, serta pemutakhiran konten sosial media BPS Kota Padang Panjang secara rutin yang menampilkan berbagai konten di media sosial dalam rubrik mistik atau kami statistik dengan menampilkan berbagai infografis dan videografi secara rutin untuk meningkatkan literasi statistik pengguna data. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Argus Saada, SOS MSI, selaku Kepala Kuda Kota Padang Panjang, mengapresiasi langkah kepada BPS Kota Padang Panjang dalam mengimplementasikan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Kami telah merasakan dampak positif dari transformasi layanan dan budaya kerja di lingkungan BPS, khususnya dalam hal keterbukaan data, kecepatan layanan, serta integritas pegawai yang semakin baik. Kolaborasi yang kami lakukan dengan BPS selama ini berjalan dengan lancar dan profesional, mencerminkan semangat reformasi birokrasi yang sungguh-sungguh implementasi zona integritas di BPS. Tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga menjadi contoh nyata bagaimana lembaga pemerintah dapat memberikan pelayanan yang prima dan bebas dari praktek korupsi. Demikian testimoni ini saya sampaikan sebagai bentuk dukungan dan apresiasi kami terhadap upaya perbaikan tata kelola pemerintahan di lingkungan BPS Kota Padang Panjang, dan kami memberikan dukungan penuh kepada BPS Kota Padang Panjang untuk menjadi satuan kerja dengan predikat wilayah bebas korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan terus memperkuat sinergi internal dan eksternal, serta inovasi pelayanan. BPS Kota Padang Panjang siap menjadi penyedia statistik berkualitas dan satuan kerja berpredikat wilayah bebas korupsi. Kami, BPS Kota Padang Panjang, siap bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas untuk menghasilkan statistik berkualitas serta menjaga
menjadi satuan kerja yang berpredikat wilayah bebas korupsi.